Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramin fal alimil ulama. Masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri, kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya takzimi, pengurus pusat alumni santri Sidogiri, pengurus wilayah Ikatan Alumni Santri Sidogiri DKI Jakarta, juga yang saya hormati para hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar memahami tentang zakat menurut 4 madhab. Sebelum beranjak ke lebih jauh, marilah kita pahami tentang arti daripada zakat tersebut. Menurut bahasa, ada beberapa arti daripada zakat, namun yang lebih kuat arti daripada zakat itu adalah mensucikan dari dosa-dosa. Namun dalam istilah fikih, yaitu zakat adalah sejumlah harta yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan atau orang-orang yang tertentu. Dari definisi ini jelas tidak semua harta yang dimiliki seseorang dikeluarkan atas nama zakat, dan juga tidak semua orang yang mendapatkan hak harta zakat. Dari definisi atau arti zakat, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama, dan kita akan langsung melanjut ke pokok daripada pembahasan zakat. Sekali lagi, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang mempunyai sifat tertentu dan diberikan kepada golongan atau orang-orang yang tertentu pula. Bagaimana hukum daripada zakat itu? Hukum daripada zakat adalah wajib, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Baqarah ayat 43 dan surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama-sama orang yang ruku. Demikian hukum daripada zakat, dan kita akan masuk tentang zakat. Untuk zakat itu ada dua bagian. Yang pertama zakat mal dan zakat fitrah. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang zakat mal. Zakat mal ini adalah sebagai pembersih harta dari hak-hak para mustahik. Dan zakat mal ini ada 6 kelompok harta yang dihasilkan dari hasil pertanian, dari hewan ternak, emas dan perak, harta rikaz, harta dari perniagaan atau tijarah, juga yang terakhir yang keenam, harta yang dihasilkan dari pertambangan emas dan perak. Dari kelompok 6 yang tadi saya sebutkan,
itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu zakat mal al-kharij dan zakat mal rasul mal. Zakat al-kharij ini yang dihasilkan dari bumi, sedangkan rasul mal yaitu zakat atas modal. Untuk al-kharij sendiri itu tidak perlu menunggu sampai 1 tahun. Jadi begitu sudah sampai 1 nisab wajib ditunaikan zakatnya. Lain halnya dengan zakat rasul mal, yaitu zakat yang menggunakan modal harus menunggu 1 tahun atau sampai pada masa haulnya. Untuk dari kategori 6 kelompok, kita membahas terlebih dahulu tentang zakat mal al-kharij, yaitu hasil pertanian. Dari al-kharij ini ada 3 yang ditambahkan oleh mazhab Hanafi, yaitu madu. Yang pertama, hasil pertanian, emas dan perak, rikas atau hasil tambang, ditambahkan oleh mazhab Hanafi, yaitu hasil daripada madu. Untuk itu, hasil dari pertanian ini yang wajib dizakati adalah hasil yang didapat yang bisa dijadikan sebagai bahan pokok, yaitu seperti padi, jagung, gandum, anggur, kurma, dan sejenisnya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila dalam masa panen sudah mencapai 1 nisab. Apabila dalam masa panen belum mencapai 1 nisab, maka hitungan nisabnya menggunakan cara akumulasi dari beberapa hasil panen sebelumnya dalam 1 tahun. Kadarnya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian ini yaitu apabila pengairannya tidak membutuhkan biaya, maka dikeluarkan 10%. Apabila pengairannya membutuhkan biaya, maka yang dikeluarkan 5%. Jadi apabila dalam pertaniannya menggunakan biaya untuk mendatangkan air ke misalnya sebuah sawah, maka zakatnya dikeluarkan 5%. Tapi kalau tidak mengeluarkan biaya, seperti air dalam pengairannya menggunakan air sungai atau hujan yang datang sendiri, itu wajib dikeluarkan 10%. Contohnya sebagai berikut. Saya akan memberikan contoh di sini satu saja. Dalam satu petak sawah misalnya menghasilkan 1.500 kilo yang dalam pengairannya tidak membutuhkan biaya, maka yang dikeluarkan 150 kilo. Dari 1.500 kilo dipotong 10% menjadi 150 kilo. Tapi kalau perairannya menggunakan biaya, maka dari 1.500 kilo itu dikeluarkan sebesar 75 kilo saja. Nah, di sini mungkin dapat dipahami. Kalau sudah kita pahami, kita akan beranjak tentang membahas rasul mal, yaitu zakat atas modal. Apa sih zakat atas modal itu? Zakat yang dihitung berdasarkan modal pokok dan hasil yang didapat. Jadi bukan hasilnya saja yang dihitung. Yang dihitung itu modal dan hasilnya.
Itu yang dihitung nanti yang akan dikeluarkan zakatnya. Rasul mal ini sebagaimana tadi saya ungkapkan, ada 4 bagian, 4 kelompok. Yang pertama hewan ternak, emas dan perak, tijarah, dan zakat profesi. Untuk zakat hasil ternak, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kalau sapi, seseorang sudah memiliki sapi 5 ekor, maka wajib ditunaikan zakatnya. Kalau unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kalau kambing 40 ekor. Itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk ketentuan berapa yang harus dikeluarkan dari 5 unta atau 30 sapi dan 40 kambing ini, nanti akan dijelaskan di label materi yang sudah dibagikan tadi. Contoh saja untuk 5 ekor sapi, 5 ekor unta. Seorang yang telah memiliki 5 ekor unta wajib mengeluarkan zakatnya 1 kambing berusia 2 tahun atau 1 domba berusia 1 tahun. Nah, kalau orang tersebut memiliki 30 sapi, maka yang harus dikeluarkan 1 ekor sapi. Sedangkan kambing, seseorang bisa memenuhi zakatnya sudah mencapai dia memiliki 40 kambing. Jadi yang harus dikeluarkan 1 ekor kambing atau 1 ekor kambing domba umur 1 tahun. Beranjak kepada zakat emas dan perak. Apa saja emas dan perak yang wajib dizakati, yaitu emas yang halal digunakan, yakni emas dan perak yang disimpan atau perhiasan yang dipakai oleh laki-laki, itu wajib dizakati. Nisab daripada emas itu mencapai 77,50 gram, sedangkan perak murni 435,35 gram. Dari 1 nisab ini mencapai nisabnya yang dikeluarkan 2,5%. Nah, dari sini mungkin dapat dipahami ketentuannya sudah dijelaskan, bahwasannya tadi dari kelompok yang 6 dibagi menjadi 2. Kelompok harta yang wajib dizakati pertanian, ternak, harta rikas, tijarah, hasil tambang dan lainnya, itu dibagi menjadi 2, dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk mengeluarkannya. Untuk tijarah, menurut mazhab Maliki dan Al-Habib Ahmad bin Hasan di dalam kitab Tadhkirun Nas, semua yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa barang atau jasa, itu hasilnya wajib dizakati. Termasuk dalam kategori tijarah, yaitu membeli sesuatu atau menginvestasikan sesuatu yang kelak akan dijual apabila memperoleh keuntungan. Contohnya membeli tanah atau mobil untuk diniatkan diperjualbelikan, maka hasil dari penjualan mobil tersebut dan modalnya dihitung. Kalau mencapai 1 nisabnya,
maka wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk mencapai nisab di tijarah atau di perniagaan ini setara dengan emas dan perak. Kalau satu nisabnya tadi yang saya sebutkan 77,5 gram, 50 gram, kalau perak 435 gram. Caranya bagaimana dalam menghitung zakat tijarah ini? Yaitu dihitung dari harta kekayaan berupa barang, uang tunai, dan hutang yang dapat tertagih. Setelah diglobal dijumlahkan seluruhnya mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sampai sini mungkin dapat dipahami, dan kita akan melanjut ke berikutnya, yaitu tentang zakat profesi. Apa sih yang dimaksud dengan zakat profesi itu? Zakat profesi merupakan pendapatan yang dihasilkan dari profesi yang dijalaninya, seperti hasil dari gaji pegawai, ataupun baik itu pegawai negeri ataupun swasta, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga, misalkan mendapat hadiah atau undian yang tidak ada unsur judi, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila profesinya atau hadiah yang didapat itu menjadikan dirinya kaya, itu maka hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau untuk sekedar mencukupi kebutuhan dirinya dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk yang dinafkainya seperti istri, anak, dan orang tua, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pandangan para ulama tentang zakat profesi ini dikiaskan dengan hasil pertanian, yaitu dikeluarkan nisabnya sampai nisabnya 652,5 gram. Kalau sudah mencapai 652,5 gram beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita kiaskan dengan emas dan perak, maka dikeluarkan 2,5%. Nah, di sini kita akan melanjut tentang ke zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Nama ini diambil dari fitrah yang berasal kejadian, sebagai pembersih jiwa. Keutamaan daripada zakat fitrah itu sendiri yaitu untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dan dari perbuatan yang sia-sia. Sedangkan hikmah daripada zakat fitrah itu adalah untuk menjalin atau menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, dan juga menunaikan sebagai pembersih dari kekhilafan yang dilakukan saat berpuasa. Baik, lanjut. Bagaimana tentang zakat menggunakan uang? Zakat fitrah dalam menggunakan uang terjadi di sini ada khilafiyah para ulama. Kalau menurut mazhab Maliki, uang yang harus ditunaikan senilai beras putih yang harus dikeluarkan, akan tetapi hukumnya makruh. Jadi kalau mengeluarkan dengan uang atau mata uang kita sekarang, jumlahnya senilai beras putih yang ada di saat itu, tapi hukumnya makruh. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, uang senilai setengah sok gandum atau tepung gandum setara dengan 1,907 kg, bukan senilai 3 kg beras putih. Nah, jadi
Jelas bahwasanya dalam menggunakan uang tersebut menurut mazhab Maliki itu disetara dengan beras putih. Sedangkan menurut mazhab Hanafi itu setara dengan 1,907 kg tepung gandum. Nah, kita masuk kepada waktu untuk menunaikan zakat. Kapan sih waktunya dalam menunaikan zakat? Yang pertama, untuk menunaikan waktu zakat fitrah selambat-lambatnya diberikan pada 1 Syawal. Selambat-lambatnya diberikan tanggal 1 Syawal sebelum masuk waktu maghrib. Boleh juga diberikan sejak awal Ramadan dan hukumnya makruh kan pada tanggal 1 Syawal setelah hari raya. Baik, siapa saja orang yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya? Di sini orang yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya yaitu istri, anak yang belum bekerja atau belum bisa bekerja, ataupun orang tua yang tidak mampu. Dan kalau dia mempunyai budak, maka wajib ditunaikan zakatnya juga. Baik, kita akan lanjut siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dikumpulkan di 8 golongan. Bagaimana yang sudah tertera di Al-Quran di surah At-Taubah ayat 60 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim riqabi wal gharimina wa fir sabilillah wa bani sabili fardatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallah. Di antaranya orang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Kita akan menjelaskan masing-masing daripada golongan yang berhak mendapat zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir miskin. Pengertian daripada fakir miskin secara ringkas yaitu mereka yang kebutuhannya tidak mencukupi. Sedangkan untuk kriteria daripada fakir miskin itu adalah orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya usaha. Juga orang yang punya harta, punya usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Juga orang yang punya harta dan usaha tapi hanya dapat mencukupi dirinya dan keluarganya, seperti istrinya, anaknya, maka itu berhak mendapat harta zakat fitrah. Untuk membedakan zakat fakir miskin itu bisa kita bedakan. Kalau fakir miskin itu pendapatannya kurang dari 50% kebutuhannya, misalnya kebutuhannya 100%, tapi dia hanya mendapat kurang dari 50%, maka itulah yang disebut fakir miskin. Sedangkan kalau miskin, kalau fakir tadi saya sebut, mohon maaf, kalau fakir kebutuhannya dari 100, dia hanya mendapatkan kurang dari 50%, maka orang tersebut disebut fakir. Sedangkan kalau miskin
kebutuhannya dia misalkan 100% atau 100, dalam tiap harinya dia mendapatkan 50% ke atas, tapi tidak mencukupi sampai 100%, dianggap orang miskin. Demikian pengertian tadi untuk fakir miskin, dan kita lanjut ke golongan berikutnya, yaitu amil zakat yang juga berhak mendapat harta zakat. Pengertian daripada amil zakat yaitu orang yang diangkat oleh imam atau orang yang diberi tugas imam untuk mengurus zakat dan hal-hal yang terkait dengannya. Pengertian imam dalam konteks di negara kesatuan kita ini adalah presiden. Pembentukan amil dilakukan oleh presiden atau orang-orang yang diberi wewenang. Contohnya kalau di negara kita ini sudah ada Baznas, yaitu Badan Zakat Nasional, yang sudah statusnya diangkat oleh pemerintah. Kalau LAS juga ada LAS, Lembaga Amil Zakat, yang sudah diakui oleh pemerintah. Lalu di sini ada perbedaan antara amil dan panitia zakat fitrah. Perbedaannya, kalau amil itu wakil daripada mustahik, kalau panitia wakil daripada muzaki. Untuk golongan selanjutnya yaitu mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang diupayakan untuk dilunakkan hatinya. Contoh, orang Islam yang imannya masih lemah, diberikan zakat, diharapkan keyakinan dan kecenderungan terhadap Islam akan bertambah kuat. Golongan selanjutnya yang mendapatkan harta zakat yaitu riqab, artinya hamba cahaya yang melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya. Selanjutnya, golongan dari orang-orang yang mempunyai hutang yang dapat tertagih, yaitu al-gharimin. Al-gharim juga macam-macam daripada gharim ini, yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan orang, semisal untuk meredam pertikaian atau berhutang untuk membangun masjid. Itu mereka berhak mendapat zakat. Selanjutnya, golongan dari sabilillah, yaitu orang-orang yang sukarela atau tanpa imbalan berjuang untuk membela dan menegakkan agama Islam dengan cara berperang atau menyebarkan agama ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya, Ibnu Sabil. Ada beberapa pendapat tentang Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Syarat untuk mendapatkan zakat dari Ibnu Sabil ini adalah berpergian yang dilakukan dengan tujuan tidak maksiat, ataupun membutuhkan biaya dalam perjalanannya, atau dalam perjalanannya mempunyai tujuan yang jelas dan dibenarkan dalam syariat. Untuk penerima daripada 8 golongan tadi, itu ada syarat tertentu, yaitu pertama, dia harus beragama Islam, bukan dari golongan Hashim dan Bani Muthalib, bukan orang yang biaya hidupnya ditanggung oleh muzaki, dan juga tidak menerima zakat dari satu golongan dengan mengatasnamakan 2 golongan. Baik, kita akan langsung pada tata cara dalam menunaikan zakat fitrah, atau tata cara menunaikan zakat, yakni menunaikan dalam tata cara menunaikan zakat. Caranya niat dalam hati, bukan secara lisan. Jadi kita niat dalam hati, tidak perlu diucapkan secara lisan. Untuk pendistribusian dalam zakat
itu harus dilokasikan ke tiap golongan. Sedangkan bagian tiap orang dari tiap golongan tersebut tidak wajib disamakan. Maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian penjelasan zakat ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Atas kekurangan saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.